Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di hari yang cerah ini saya akan membahas tentang perilaku bully di kalangan anak sekolah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa. Bullying? Apa ya bullying itu? Bullying atau perundungan adalah suatu bentuk tindakan atau perilaku penindasan, menyakiti orang lain dengan kekerasan fisik, mendorong, memukul, mengancam, atau paksaan yang dilakukan berulang dengan tujuan mengganggu korban yang lebih lemah. Jenis bullying yang terjadi di sekolah dasar yaitu yang pertama, bullying fisik adalah tindakan penindasan yang berkaitan dengan fisik. Bullying ini seperti mendorong, menyenggol, menarik, menjambak, memukul, mencakar, merusak properti, menyandung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bullying verbal. Bullying ini awalnya tidak berbahaya, tapi jika keterusan akan mempengaruhi si korban. Seperti contoh, mengejek teman dengan memberi julukan kepada orang lain seperti si hitam, si botak, si kurus, dan si gendut. Dan bisa dengan juga memanggil siswa dengan sebutan nama orang tua seperti Dono, Siti, Agus, dan lain-lain. Atau bisa juga dengan berkata atau menuliskan sesuatu berupa sindiran, mengejek atau mengolok-ngolok, dan berkomentar yang tidak baik atau tidak pantas yang menyakiti hati seseorang. Dan yang terakhir yaitu bullying psikis, sebuah tindakan yang merusak reputasi atau hubungan seseorang. Contohnya seperti mengajak teman-temannya untuk tidak berteman dengan seseorang, mempermalukan di depan umum atau orang banyak. Contoh, ada seseorang anak yang tidak suka dengan satu orang, lalu mengajak teman-temannya agar tidak menyukai orang itu dengan cara menjelek-jelekan, dan akhirnya orang itu pun tidak menyukai karena terpengaruh omongan orang itu. Penyebab terjadinya bullying antar siswa di sekolah dasar yaitu yang pertama fisik. Penyebab umum bullying adalah penampilan fisik seseorang. Ketika ada seseorang yang penampilan fisiknya berbeda, orang lain pun membulinya. Penampilan fisik ini meliputi kelebihan atau kekurangan berat badan. Jika ada seseorang yang mempunyai badan kurus akan dibuli dengan sebutan tiang bendera atau sapu lidi. Contohnya, badannya kurus banget sih kayak lidi berjalan. Dan sebaliknya, jika ada seseorang yang mempunyai kelebihan berat badan, maka akan diejek seperti gentong, gajah, dan lain sebagainya. Contohnya, ih punya badan gendut banget sih kayak gentong air, badanmu besar banget kayak gajah. Terkadang seseorang tidak menyadari bahwa yang diucapkan seseorang itu dapat menimbulkan sakit hati dan tertekan batin. Bisa jadi orang yang terkena faktor bullying ini menjadi tertekan dan stres. Kedua yaitu ras. Perbedaan ras sering sekali menyebabkan faktor bullying. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang anak dengan ras yang berbeda memasuki satu lingkungan dan dianggap minoritas. Contohnya seperti si A adalah seorang turunan Papua yang berkulit hitam dan dia tinggal di lingkungan yang menjadikannya minoritas. Maka bisa jadi dia dibully dengan sebutan si hitam. Ketiga yaitu tidak mudah bergaul. Tatkala ada seorang anak yang pendiam, kurang bergaul dengan teman-temannya, dengan menikmati kesendiriannya. Sifat tidak mudah bergaul ini terlihat lemah dan memiliki sedikit teman, juga menjadikan salah satu penyebab faktor bullying. Dan yang terakhir yaitu terlihat lemah. Penyebab bullying lainnya adalah ketika seseorang anak dianggap lemah dan tidak suka melawan. Bullying ini melibatkan ketidakkuatan melawan pelaku bullying. Contohnya, ketika si A mempunyai badan kecil yang tidak bisa melawan si B yang mempunyai badan yang kuat.
Dampak bullying bagi korban. Orang yang dibully pasti akan terkena dampaknya. Di sini ada beberapa dampak yang akan terjadi pada korban bullying. Yang pertama yaitu masalah psikologis. Korban bully seringkali menunjukkan berbagai gejala masalah psikologis bahkan setelah perundungan berlangsung. Kondisi yang paling sering muncul ialah depresi serta gangguan kecemasan. Selain itu, pengaruh bullying pada kesehatan mental pada remaja dan anak ialah rasa sedih, rendah hati, kesepian, serta hilangnya minat pada hal yang biasa mereka sukai, serta perubahan pola tidur ataupun pola makan. Efek bullying juga kemudian akan menyebabkan gejala psikosomatis, diantaranya masalah psikologis yang memicu gangguan pada kesehatan fisik. Hal ini tak hanya berlaku pada orang dewasa, tapi juga pada anak-anak. Sebagai contoh, saat waktunya masuk sekolah, anak kemudian akan merasa sakit perut serta sakit kepala meskipun secara fisik tidak ada yang salah di tubuhnya. Yang kedua yaitu masalah fisik. Bullying juga akan menyebabkan anak mengalami gangguan pencernaan bukan hanya pada memar ataupun rasa terluka akibat kekerasan fisik yang dialaminya. Korban bullying juga sering mengalami kecemasan yang kemudian akan memicu stres pada tubuh. Kondisi ini juga akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan serta sering sakit, terkena gangguan pencernaan, juga berbagai masalah lainnya. Bullying pada anak juga akan memperburuk masalah kesehatan yang kemudian mereka derita sebelumnya. Misalnya saja pada masalah kulit, masalah perut, ataupun masalah jantung pada anak yang menjadi lebih parah akibat stres. Ketiga yaitu gangguan tidur. Dampak negatif bullying kemudian juga terlihat jelas ialah gangguan tidur. Para korban bullying juga seringkali mengalami kesulitan untuk tidur yang nyenyak. Sekalipun dapat tidur, tidak jarang waktu tersebut justru dihiasi oleh berbagai mimpi buruk. Yang keempat yaitu pikiran untuk bunuh diri. Dampak bullying bagi korban yang satu ini juga tidak hanya akan menghampiri pikiran pada orang dewasa. Korban bullying yang berusia anak-anak serta pada remaja juga beresiko memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup. Tak jarang ada laporan kejadian tentang anak-anak berusia sekolah yang kemudian meninggal dunia akibat bunuh diri setelah dirundung oleh teman-temannya. Inilah bahaya bullying yang harus orang tua waspadai. Dan yang terakhir yaitu gangguan prestasi. Dampak dari bullying lainnya ialah anak yang cenderung akan mengalami kesulitan dalam mencapai prestasi belajar. Mereka juga akan merasa kesulitan untuk berkonsentrasi di kelas, sering tidak masuk sekolah, serta tidak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Dampak bullying bagi pelaku. Yang pertama, tidak berempati. Mereka yang bertindak sebagai pelaku bullying cenderung tidak memiliki rasa empati terhadap orang lain. Selain itu, mereka juga akan sering bertindak lebih agresif dan tidak sabaran. Kedua, berpikir bullying adalah hal biasa. Pelaku perundungan akan merasa bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan hal biasa. Terlebih, mereka akan merasakan kepuasan tersendiri seperti bahagia dan bangga setelah menindas orang yang dianggapnya lemah. Dan yang ketiga yaitu berpotensi melakukan tindak kriminal. Anak-anak pelaku bullying yang sudah menganggap tindakannya merupakan hal biasa akan terus merasa ketagihan untuk melakukannya. Bahkan di masa depan nanti mereka bisa saja melakukan tindak kriminal yang tentu resikonya lebih berbahaya. Lalu langkah seperti apa yang harus guru BK lakukan dalam mengatasi kasus bullying? Yang pertama, guru BK harus mengidentifikasi masalah tersebut. Jangan katakan bahwa masalah ada pada diri mereka, tapi dari luar. Sehingga yang muncul di sini adalah bukan siswa tukang bully, melainkan reputasi dari tukang bully. Langkah kedua yakni menanyakan kepada siswa yang bersangkutan tentang efek dari reputasi bully, baik bagi dirinya maupun bagi siswa yang dibully. Contohnya, di masa depan nanti, akankah bos suatu perusahaan mau menerima siswa yang dulunya tukang bully di sekolahnya? Ketika mereka menemukan dampak perbuatannya di masa depan, kemudian masuk langkah ketiga, apakah masa depan itu yang mereka inginkan?
Tentu kita berharap mereka tidak menginginkan hal tersebut. Langkah keempat yakni minta siswa untuk menjelaskan kenapa mereka tidak mau masa depan yang buruk tersebut. Sebagai guru BK, kita harus memberi pengarahan kepada para korban bullying bahwasanya kejadian yang pernah dialaminya tersebut bukan semata-mata ingin menindas korban, namun hanya ingin bergurau tapi tidak tahu batas bergurau tersebut. Juga memberitahu bahwa tidak semua siswa memiliki sifat tersebut. Mungkin cukup sampai di sini. Satu pesan untuk kita semua, jangan pernah melecehkan seseorang karena karma itu benar adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.